yang biasanya kebanyakan aluminiumnya digunakan sebagai rangka saja dan di tengah full dengan kaca. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kali ini saya mau bahas apa lagi ya? Ngegame udah, lucu-lucuan bareng kru juga udah, testimoni juga udah, Q&A juga udah. Kira-kira kalau kita balik lagi ke konten kita tentang pembahasan pembangunan, perencanaan, desain interior dan eksterior, kayaknya seru nih. Jadi kali ini saya bakal kupas tuntas tentang material, bahan, dan jenis-jenis pintu. Sebelum lanjut ke konten kita, jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni ikutin terus video-video kita biar nggak ketinggalan info-info terbarunya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yang sahabat Harmoni ketahui, pintu merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah hunian dan sebagai akses dari ruangan satu dan ke ruangan yang lain. Ternyata fungsi pintu itu berbeda-beda loh sahabat Harmoni, dan itu bisa meningkatkan privasi yang punya rumah. Ternyata fungsi pintu itu bisa berbeda-beda dan juga bisa meningkatkan privasi yang ada di dalam sebuah hunian. Dan mengapa fungsi pintu itu sangat penting? Dan gak hanya itu, pintu juga memiliki material yang berbeda-beda karena memang memiliki fungsi yang berbeda pula. Nah, kali ini saya akan ngebahas jenis-jenis pintu serta material dan cara pemasangan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Oke, saya akan masuk ke jenis-jenis pintu. Sebelum lanjut, aku mau minum dulu. Haus juga ternyata. Pertama itu tidak lain dan tidak bukan paling banyak dipakai dan paling banyak diminati, yaitu pintu kayu. Pintu kayu itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terdiri dari pintu kayu solid. Pintu kayu solid ini terbuat dari pohon asli atau kayu asli sahabat Harmoni. Nah, itu seperti merbau, jati, pinus, mahoni, dan kelebihannya memiliki beban yang berat sehingga bisa meredam suara. Untuk ukurannya bisa bermacam-macam, dan karena pintu solid ini memiliki beban yang berat, tentunya kusen harus kuat. Nah, kita masuk ke jenis pintu kedua, yaitu pintu panel yang terbuat dari bahan partikel, MDF, triplek, dan multiplek, dan sejenisnya. Disusun sedemikian rupa dan ditumpuk-tumpuk dan harus difinishing oleh cat kayu. Pintu panel ini lebih murah dari kayu solid. Pintu panel ini mudah dikombinasikan dengan material lain seperti kaca dan lain-lain. Sekarang pintu kayu ketiga, yaitu jenis pintu flash. Untuk pintu flash ini adalah pintu yang paling banyak peminatnya dan difinishing dengan HPL, dan untuk pintu flash ini paling banyak digunakan dengan desain-desain kekinian. Nah, rumah kelas terbaru banyak menggunakan pintu flash karena memang banyak dalam tampilan HPL, banyak sekali warna mulai dari coklat tua, muda, dan berbagai macam tekstur dan ukuran. Jadi, bagusnya gimana ya sahabat Harmoni? Baiknya gimana tergantung selera dari masing-masing konsumen. Lanjut yang kedua, dengan jenis logam. Nah, pintu logam ini terbagi menjadi 2 jenis, ada baja dan juga besi. Nah, sekarang saya bahas dulu yang jenis baja. Baja terbuat dari plat baja yang sebabnya lebih tahan dari cuaca panas atau curah hujan. Pintu baja ini banyak digunakan di rumah-rumah mewah dan kekinian. Berikutnya dari pintu logam adalah jenis besi. Nah, pintu jenis besi ini terbuat dari plat besi karena lebih murah dan lebih tipis. Paling banyak digunakan di area taman kayaknya ya sahabat Harmoni. Kita masuk jenis pintu yang ketiga, jenis-jenis pintu plastik. Pintu plastik terbagi jadi 2, yang pertama PVC.
Yang kedua, PVC. Nah, saya akan bahas PVC dulu. PVC adalah polyvinyl chloride. Pintu jenis ini terbuat dari bahan plastik ringan sehingga memiliki sifat lentur dan harga yang cukup murah. Kelebihannya dari pewarna, karena paling mudah ditemuin warna-warna yang bagus. Penggunaannya banyak di area kamar mandi. Kenapa? Karena tahan air dan tidak berkarat. Nah, jenis yang kedua, UPVC. Nah, apa ya kira-kira kepanjangannya? Unplastic Polyvinyl Chloride. Dari segi ketahanan, memiliki ketahanan yang lebih baik daripada PVC. Kenapa? Banyak digunakan di area semi terbuka dan secara kelebihan tahan oleh air dan tahan rayap dan mudah dibersihkan. Kita lanjut ke 4, pintu dengan material aluminium. Aluminium ini tidak bisa dipasang di tempat terbuka karena secara umur tidak bisa digunakan jangka panjang. Materialnya juga terlalu tipis loh sahabat Harmoni dan bisa menimbulkan keropos dan berkarat, mudah penyok dan gampang terkena benturan. Nah, yang terakhir dari pintu adalah pintu kaca. Pintu kaca ini juga dikombinasikan dengan aluminium yang biasanya kebanyakan aluminiumnya digunakan sebagai rangka saja dan di tengah full dengan kaca. Banyak digunakan ketika pemilik ruangan menginginkan hasil ruangan satu dan ruangan lainnya terlihat lebih luas dan terkesan mewah. Cahaya luar yang masuk bisa masuk ke dalam dan otomatis akan hemat listrik. Biasanya dikonektingkan dengan taman dan biasanya digunakan di area perkantoran. Resikonya apa ya kira-kira sahabat Harmoni? Kalau misalnya ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Resikonya gampang pecah, gampang retak, dan memang kelihatan semua privasi kita dari luar karena dia kan dari kaca. Nah sahabat Harmoni, itu tadi penjelasan singkat mengenai jenis-jenis pintu dan material pintu yang banyak digunakan di Indonesia. Like kalau suka dan tetap like kalau nggak suka. Maksa banget ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita bisa terus bagiin info menarik lainnya. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. Bye-bye.